Jamaah ho jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama kok, wanita serba bisa, penyelamat di akhirat. Tapi ada yang bilang sulit, jamaah juga penasaran kenapa sulit. Mungkin ada gini, rumah tangga nih ya, yang masih wanita itu sebagai kepala keluarganya gitu. Tulang punggung keluarga yang masih ngebantu suaminya, pekerjaan di rumahnya juga wanita yang ngelakuin gitu ya. Kalau misalnya ada wanita yang seperti itu, apakah dia tetap menjadi penyelamat di akhirat? Tadi sulit kenapa nih Ustadz Syamni sepertinya? Oh ya, karena banyak dilema. Banyak dilema. Wanita mau membantu tapi terabaikan rumah tangga gitu. Kalau kita mohon penjelasannya deh Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, saya Syifa, Ustaz Nada, Mas Soni, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seluruh jamaah, baik wanita ataupun laki-laki yang insya Allah sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, karena kita sudah bernisfu Sya'ban, yang mana Allah terima doa pada malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam 1 Rajab, malam Jumat, serta malam nisfu Sya'ban. Jangan lupa berdoa, menunaikan ibadah, sunnah ataupun wajib, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi seorang istri, agar menjadi seorang putri, agar menjadi seorang ibu yang insya Allah bisa menarik keluarganya ke surga insya Allah. Karena ada memang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat semua orang di akhirat nanti itu sama rata kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang-orang yang diberikan derajat yang lebih tinggi. Siapa itu? Salah satunya adalah al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Mereka yang pandai dengan Al-Qur'annya, mereka yang dekat dengan Al-Qur'an. Momentum mendekati bulan suci Ramadan, mari perdekat diri kita dengan Al-Qur'an. Kalau seorang ibu mendekatkan dirinya dengan Al-Qur'an, lalu Allah golongkan dia bersama dengan para malaikat yang agung, dia bisa menjadi seorang penyelamat di akhirat bagi suaminya, bagi anak-anaknya dan bagi keluarganya, subhanallah. Maka dikatakan, jikalau seorang wanita bekerja, apakah dia masih bisa menjadi seorang penyelamat bagi keluarganya? Di masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang bernama Zainab, istri daripada Abdullah. Zainab ini pengusaha luar biasa, ya, bidang pengrajin, dia juga bisnisnya luar biasa, masya Allah. Lalu ternyata dia mendapat qadarullah, suaminya adalah seorang yang miskin, yang fakir, yang tidak bisa untuk menafkahi untuk istrinya. Lalu suaminya ini bukan hanya nggak punya apa-apa, dia juga punya ponakan yang yatim gitu. Udahlah dia beban, dia bawa beban yang lain lagi. Ya, gitu ya. Jadi subhanallah. Maka Zainab ini dengan hati yang mulia, dia memberikan nafkah terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya, bahkan kepada saudara-saudara daripada suaminya. Ya, keponakan-keponakan daripada suaminya dia berikan nafkah kepada mereka. Semua. Ya, sambil menyantuni anak yatim ceritanya, sambil memberikan nafkah juga, maka dia penasaran, ini saya salah nggak sih? Ini kodrat saya kan wanita. Kodratnya wanita kan adalah menerima nafkah. Ya, laki-laki itu memberikan nafkah. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki yang memberikan nafkah wajib bagi laki-laki. Tapi saya ini menyalahi kodrat gitu. Akhirnya dia ingin bertanya kepada baginda Nabi SAW. Sesampainya di rumah Rasulullah SAW, dia bertemu dengan seorang wanita lain yang masalahnya sama. Ternyata masalahnya sama dengan wanita tersebut. Maka kedua orang wanita ini, Zainab dan satunya lagi, meminta tolong kepada Sayyidina Bilal untuk menyampaikan kepada Rasulullah tanpa menyebutkan nama mereka. Sama kayak jamaah Islam itu Indah kalau lagi tanya dong Ustadz, hamba Allah. Ya, tolong disensor nama saya. Gitulah ceritanya. Akhirnya dia minta tolong kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Bilal bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, ada wanita yang begini, bagaimana itu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, siapa sih yang kamu maksud? Terpaksa Bilal menjawab, gak mungkin gak dijawab pertanyaan dari Rasulullah SAW. Maka ditanyakan, dia adalah Zainab, istrinya Abdullah. Oh, Zainab, istrinya Abdullah. Beritahukan kepadanya bahwa dia mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Maka justru kalau dikatakan apakah wanita yang bekerja menjadi tulang punggung keluarga, apakah mereka masih bisa menjadi penyelamat di akhirat? Justru mereka pahalanya double. Kalau mereka ikhlas ridha di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam Islam ada yang namanya merelakan hak? Ya,
Jadi ada salah seorang istri Rasulullah mengatakan, biarlah jatah saya, jatah bermalam di rumah saya kasih aja kepada Aisyah. Saya ini udah tua, Ibunda Aisyah masih muda. Itu kan jadi merelakan hak. Bukan berarti kalau dia membantu suaminya akhirnya suaminya berdosa, tidak. Tapi kalau dia ridho dan ikhlas, insya Allah dia justru mendapatkan pahala yang double di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Mas Sony. Salut buat perempuan hebat Subhanallah. seperti itu, Masya Allah. Dan semoga untuk para laki-lakinya juga lebih semangat lagi ya, walaupun sedikit juga kasih ke istrinya, insya Allah digantinya lebih banyak lagi nanti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi kalau didoain sama istrinya, katanya doa perempuan lebih makbul. Tapi masih ada yang gak percaya juga loh Ustazah Nada. Iya. Katanya kenapa? Kok perempuan lebih makbul? Iya. Aku bilang gini, mungkin karena sifat penyayangnya daripada seorang laki-laki. Masya Allah. Bener gak sih kayak gitu Ustazah Bener, Nada? bener, baik. Mohon Dibahas penjelasannya ya. dong, silakan Baik, Ustazah. Terima kasih Mas Sony, Ustazah Syifa, Ustaz Syam, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Memang Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Di antaranya bentuk murahnya Allah yaitu ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepada aku maka niscaya aku akan mengijabah berbagai macam hajat-hajat dan doa-doa kalian. Tentu doa firman Allah ini atau hadis qudsi ini adalah di mana Allah menyampaikan kepada kaum wanita dan juga kaum laki-laki. Di mana ketika kita yakin doa kita dan yakin husnuzon kepada Allah, doa kita akan diijabah, insya Allah doa kita ini insya Allah akan menjadi kemudahan. Semua hajat-hajat kita insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kaum wanita ataupun kaum pria. Tapi kenapa kaum wanita ini memiliki sedikit lebih unggul daripada laki-laki? Kenapa saya katakan sedikit? Karena tentunya kedudukan laki-laki tentu juga mulia. Tapi kedudukan wanita juga sudah kita bahas pada hari ini tentunya memiliki sangat keistimewaan yang luar biasa. Pertama, tadi sudah disampaikan bahwasannya wanita ini memiliki rahim. Rahim itu adalah maknanya rasa kasih sayang. Dan ketika seorang wanita peka dan memiliki rasa kasih sayang, insya Allah ini juga memiliki kepekaan. Bagaimana ketika dia berhajat kepada Allah, bagaimana dia husnuzon kepada Allah, biasanya juga lebih meningkat daripada kaum laki-laki. Dan bukan berarti kaum laki-laki kurang husnuzonnya. Nah kemudian yang kedua, kenapa kaum wanita ini memiliki, khususnya seorang ibu, memiliki doa yang tidak tertolak. Ini subhanallah ya, karena hati-hati juga bagi seorang wanita, bagi seorang ibu yang ketika mengucapkan satu ucapan yang kadang-kadang suka lagi marah. Ini hati-hati karena marahnya, kadang-kadang kalau orang lagi marah itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, kalimat-kalimat yang tidak enak, kalimat-kalimat yang tidak layak. Hati-hati karena ana inna dhanni abdi bi, kata Allah. Karena sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau seorang ibu mengeluarkan kalimat-kalimat yang mohon maaf tidak pantas, dikhawatirkan ucapan yang mungkin dia tidak sadar itu menjadi pengijabahan doa. Naudzubillah min dzalik. Maka kita seorang ibu, kemudian kita seorang wanita, ucapkanlah kalimat yang baik. Saya pernah melihat, pernah satu keluarga, itu anaknya 7, kemudian hampir semuanya hafiz dan hafizah. Kemudian alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, itu hampir semuanya memiliki kemampuan dalam membina pondok pesantren. Subhanallah, ya ini semua atas izin daripada Allah. Kemudian ditanya apa sih triknya? Apa triknya sehingga semuanya dengan nilai anak yang 7 ini kan bukan sedikit. Kenapa bisa sukses sehingga memiliki anak yang hampir seluruhnya soleh-soleha meskipun ujiannya juga pasti ada ya. Tapi hasilnya kenapa seperti itu? Apa jawaban dari ibu? Saya tidak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk anak-anak saya. Ketika anak saya sedang nonton mungkin dengan kenakalan kecilnya, maka kalimat yang saya utarakan, Masya Allah, mudah-mudahan nanti anak saya akan menjadi anak yang aktif dalam kebaikan. Kemudian ketika misalnya anak saya ini kadang membuat lelah hati, kita sudah membereskan berbagai macam rumah, sudah rapi, kemudian diberantakin lagi kenakalan anak-anak, saya tidak pernah mengucapkan atau mengutarakan kalimat-kalimat yang membawa dampak buruk kepada anak. Jadi dari mulai sedini mungkin, perhatikanlah kita wahai ibu, wahai wanita, ucapkanlah, keluarkanlah kalimat-kalimat, pastikan keluar dari lisan kita, kalimat yang keluar dari lisan kita adalah kalimat thayyibah, apalagi berkaitan dengan anak. Semarah-marahnya kita jangan pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, karena dikhawatirkan itu menjadi pengijabahan doa. Dan justru yang harus kita lakukan, ucapkan yang baik-baik, insya Allah itu akan menjadi doa. Doa yang mustajab bagi seorang ibu kepada anak-anaknya. Masya Allah, jadi harus berucapnya tuh hati-hati ya, karena itu menjadi doa ya. Makanya ngomong yang baik-baik, insya Allah jadi doa yang terbaik, insya Allah. Terima kasih Ustazah Nada.
Takutnya ada anaknya nakal dasar nggak bisa dibilangin kepala batu, jadi batu palanya. Wah itu mah gak ada itu istilah. Keras kepala maksudnya. Keras kepala. Baik, jangan ada di rumah. Yuk kita lanjutin yuk. Tadi Ustadz Syam sempat menjelaskan kalau misalnya ada wanita yang menjadi tulang punggung keluarga, insya Allah pahalanya double. Pahala sedekah juga, membahagiakan suami juga gitu ya. Banyak sekali pahalanya ya. Tapi kan bagaimanapun wanita itu sekuat apapun dia adalah makhluk lemah yang memang harus diperhatikan ya. Diperhatiin gitu ya. Dijaga gitu. Nah makanya nih di sini kita belajar kira-kira batasannya apa sih untuk seorang wanita yang bekerja terutama dalam pekerjaan-pekerjaan keras nih gitu. Ada batasan-batasannya enggak sih Ustazah Syifa dalam pekerjaan apa yang boleh dilakukan nih sama seorang wanita? Mohon penjelasannya Ustazah. Siap Mas Soni, Ustazah Nada, Ustadz Syam, para guru-guru yang ada di rumah, para jamaah Islam itu indah, mudah-mudahan sehat walafiat, perempuan-perempuan yang sedang menonton, pasti kita tertawa mendengar hal ini ya. Perempuan itu makhluk yang paling pengen di ngertiin, cepat baper, bawa perasaan, ya. Terus pengen banget dipekain sama Betul, suami. betul. Jadi kalau kata Umar bin Khattab bilang perempuan itu ibarat buku, nggak bisa kita bacanya cuma 1 halaman, 2 halaman, di awal halaman, di tengah halaman. Seluruh bukunya harus kita baca. Aduh. Karena banyak rahasia-rahasia yang terdapat pada perempuan. Ditanya mah mau makan apa terserah katanya. Terserah, begitu dibeliin warteg dia marah. Aku nggak mau warteg loh, tadi kamu bilang terserah katanya. Nah artinya apa? Perempuan memang perasaannya ini halus. Cepat sekali membawa baper, kemudian marah kepada suami. Dan suami harus lebih peka terhadap istri. Harus lebih mengerti. Memang perempuan itu tidak ada batasan. Boleh dia berkarir di luar rumah, di ranah publik. Tapi juga dia harus bertanggung jawab dalam ranah domestik. Pekerjaan rumah tangga. Ada yang bilang perempuan itu kerjaannya cuma dapur, sumur, kasur. 3 hal itu saja, nggak boleh ngapa-ngapain. Padahal perempuan juga bisa berkarir di luar rumah. Tadi sebagaimana pesan Ustazah Naza, Ustadz Syam, selama dia tidak meninggalkan peran utamanya sebagai seorang istri dan seorang ibu, dia boleh tetap bekerja. Jadi itu yang harus kita tekankan. Nah perempuan ini harus tahu batasan-batasannya juga. Suami juga harus lebih ngertiin istrinya, ya. Khairukum linisa, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik sama istrinya, paling ngerti sama perempuannya, sama pasangannya. Kalau suami ada di rumah, alangkah baiknya pekerjaan berat dan yang susah jangan istrinya yang ngerjain. Istri ngurus anak, masak, ngangkat galon jangan istri lagi. Ya. Kemudian benerin genteng yang bocor jangan istri sampai naik tangga. Dan lain sebagainya, ngecat rumah istri, masang gas istri. Kalau suami ada di rumah, suami aja deh yang ngerjain. Tapi kadang-kadang perempuan ini lucu. Ketika dia ada suami, dia pura-pura lemah. Yang angkatin galon dong, emang kamu gak bisa? Gak bisa, berat katanya. Yang tolong pasang gas dong, emang kamu gak bisa? Takut katanya. Ya Allah. Yang tolong ini dan itu artinya apa? Dia pengen dipengerti, pengen dibantu. Apalagi dalam hal mengurus anak, jadi suami harus lebih peka. Ya, nah kadang perempuan ketika suami tidak ada di luar di dalam rumah, dia jadi Wonder Woman. Yang tadinya nggak bisa ngangkat gas, dia angkat gas. Angkat gas ya, angkat gas, angkat galon dan lain sebagainya. Yang tadinya tidak bisa selalu mengandalkan suami, dia kerjakan sendiri. Inilah fitrahnya seorang perempuan memang. Nah kalau dia berkarir di luar rumah, maka dia boleh berkarir menjadi apapun selama tidak menyalahi aturan agama. Syekh Muhammad Al-Ghazali salah satu ulama kontemporer kenamaan yang keilmuannya sangat diakui sekali di Mesir sana. Beliau mengatakan perempuan ini boleh menjadi wanita karir, bekerja di luar rumah dengan catatan berikut. Pertama, pekerjaannya tidak menyalahi aturan agama, tidak membuka aurat dan tidak berkholwat dengan yang bukan pasangannya. Kedua, perempuan tidak boleh meninggalkan peran utamanya sebagai seorang ibu dan istri. Kalau dia meninggalkan peran utamanya maka dia tidak boleh bekerja di luar rumah. Yang ketiga, ada pekerjaan yang paling baik untuk perempuan. Apa itu? Dalam 2 bidang. Pertama dalam bidang pendidikan dan yang kedua dalam bidang kesehatan. Jadi kalau kita punya istri, istri kita bidan, istri kita dokter kandungan apalagi, suaminya ngelarang istrinya bekerja ini zolim. Karena niat dia adalah membantu orang lain. Dalam hal kesehatan, dokter ya. Yang kedua dalam hal pendidikan.
dia menjadi guru, memberikan pendidikan, suami ngelarang, ini juga dosa. Baik, Karena jadi dia mau mencerdaskan orang banyak seperti itu. Masya Allah, jadi itulah hal-hal yang boleh dilakukan pekerjaan oleh Iya. wanita, yang boleh mana, yang tidak boleh Yang dilakukan tidak juga boleh yang mana ya gitu. pekerjaan berat yang Baik. sekiranya bisa mengganggu rahim dan fisiknya itu jangan sampai dilakukan. Baik. Tapi bisa pasang gas gak? Apa? Ah, bisa, Masa aku sih? bisa. Beneran Masa bisa? sih? Ustaz Syam bisa nggak? Setelah dibantu sama istri. Tanya, Istri ya, tetap tanya istri Ustaz ya. Syam bisa gak? Aku kalau lagi pasang gas, aku keluar rumah. Gak apa. Yang pasang Pura-pura siapa? nggak tahu. Ustaz? Masya Aku Allah. takut pasang Ya gas. ampun. Oke deh, ternyata perempuan itu selain hebat dan juga lucu ternyata ya. Tapi kenapa pelawak banyakan laki-laki ya? Gak tahu lucunya gimana ya? Oh iya dah, nggak usah Mungkin dibahas. lagi kita Perempuan lagi di demen rumah. ngelawaknya sama suami aja. Oh iya. Iya. Oke, zaman yang ada di rumah. Sekarang aku mau bacain lagi nih pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah sudah tersambung lagi nih. Langsung aja kita buka ya postingan wanita serba bisa penyelamat di akhirat. Nih. Oke, bismillah. Dari Ima Rifai ya, aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang istri yang tinggal bersama suami dan orang tua saya. Saya harus bagaimana Ustadz jika ibu saya mengkritik perilaku suami saya terus-terusan? Kalau saya bela suami pasti jadi runyam sama ibu. Dan terpaksa saya harus bela ibu di depan suami. Supaya ibu bicaranya tidak semakin menjadi. Tapi kalau sudah berdua dengan suami, saya terus membelanya dan menguatkannya. Dan berusaha menjelaskan maksud ibu saya pada suami. Apa saya bisa menjadi penyelamat akhirat Ustadz? Baik kalau gitu akan dijawab oleh guru kita melalui tausiah Ustazah Nada. Silakan. Baik, Masya Allah ya. Terima kasih Mas Soni, Ustazah Syifa, Ustaz Syam, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertanyaan ini diwakili oleh seorang wanita yang bertanya bagaimana nih mengimbangi. Dan ini yang termasuk dengan tema kita hari ini. Maknanya seorang wanita yang serba bisa dan serba bisanya itu bisa menjadikannya penyelamat di hari akhirat. Ini Masya Allah gambaran seorang wanita yang bisa mengimbangi seorang ibu dan juga mengimbangi seorang suami. Tentunya ini istri tengah-tengah nih ya. Bingung juga nih kalau kita terlalu membela suami di hadapan ibu tentu akan menyakiti perasaan ibu. Tentu juga kita ada harga diri, mohon maaf, suami yang harus kita jaga juga dan tentu kita harus tutup aib rapat-rapat sebaik-baiknya bagaimana perasaan suami kita juga harus kita jaga. Jadi inilah yang dimaksud adalah seorang istri yang dia mencoba mengimbangi kehidupannya, realitanya dan insya Allah itu yang akan menjadi keselamatan dia baik di dunia maupun di hari akhirat. Maknanya yang paling penting cara kita untuk dalam keadaan seperti itu yaitu lisan. Ya, jadi bukan berarti lisannya membawa dampak buruk. Contohnya misalnya lagi ngomong sama ibu kandung kita, mencoba menceritakan tentang bagaimana suami kita. Akhirnya iya nih bu, dia memang saya udah bilangin, susah banget. Malah nih bu, saya begini. Jadi mengumbar aib. Na'udzubillah min dzalik. Khawatirnya kita sudah baik-baik saja sama suami. Tapi orang tua kita masih berpikir negatif kepada suami kita. Ini juga yang harus kita hindari. Jadi ketika lagi bersama dengan ibu, tentu kita jaga kalimat-kalimat yang baik. Kemudian juga ketika bersama dengan suami, mungkin suami ada keluhan dengan tentang ibu kita, tentang keluarganya, bahkan tentang keluarga kita. Ini juga yang harus kita sesuaikan adalah bagaimana lisan kita. Ini kita contoh panutan kita yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, imra'atu Rasulillah SAW. Bahwasannya Sayyidah Khadijah, bagaimana yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah ketika menghadapi begitu besar bebannya, bukan beban, artinya ketika mendampingi baginda kita Rasulullah SAW, begitu banyak ujian, begitu banyak hal yang betul-betul harus dia imbangi di semua waktu, di semua bidang, di antaranya ketika kita mengetahui baginda kita Rasulullah SAW ketika mendapati wahyu yang pertama. Pulang, kemudian apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, Zammiluni, Ya. selimuti aku. Kenapa? Karena merasakan ketakutan. Ini kalau wanita di zaman sekarang, Ya. mendapati suami pulang dengan keadaan seperti itu, pasti sudah langsung diteror dengan berbagai Wah. macam pertanyaan. Kenapa begitu? Kamu habis Di ketemu BAP siapa? semua. Kamu ngapain? Dompet kamu hilang. Nah, dan lain
sebagainya. Nah inilah kalimat-kalimat yang harus kita dahulukan, lisan. Jadi Lisan. kita imbangi, kita sesuaikan, jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain. Salamatul insan, fi hifzil lisan. Baik. Pengen selamat, jaga lisan kita. Jaga lisan, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Zanada untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana, abis ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Tapi sebelumnya aku sama Ustaz Syah mau belajar dulu masang gas ya. Nggak Baik. lama kok, tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku suruh abangnya gitu. Maksudnya biar istrinya meledak di rumah.